Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Yuliana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Pada kali ini saya ingin menyampaikan aksi nyata 3.3, yaitu penyampaian program Poe Nyunda. Nah, sebelumnya, pada buat pertanyaan dan ambil pelajaran ini sudah dibuatkan terlebih dahulu, namun pada lokakarya itu telah terdapat masukan dari rekan-rekan yang lain, sehingga yang ditampilkan di sini adalah hasil revisi, gitu. Nah, pada buat pertanyaannya yaitu bagaimana menggali, melatih, dan mengembangkan wawasan bahasa Sunda murid, sekaligus mengembangkan kepemimpinan murid. Kemudian pada tindakan, diskusi bersama kepala sekolah dan rekan kerja, bagaimana program Poe Nyunda di sekolah dapat berhasil. Kemudian dialog dengan rekan kerja mengidentifikasi pembendaharaan kata yang dimiliki oleh murid. Kemudian pada buat pertanyaan, yaitu rencananya, itu menyampaikan suara pilihan dan kepemilikan yang dilaksanakan, gitu kan, atau student agency, yaitu melakukan sesi dialog dengan perwakilan murid laki-laki dan perempuan untuk menguatkan ide tahap awal ini. Jadi penting atau tidak program Poe Nyunda ini dilaksanakan. Kemudian asetnya yaitu murid, guru, dan kepala sekolah. Waktu yang dibutuhkan yaitu 3 hari. Penanggung jawab yaitu saya sendiri. Tahap selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pada tahap pertanyaan, aktivitas apa saja yang menarik minat murid dalam berbahasa Sunda? Kemudian yang kedua, apa yang murid sukai ketika berbicara bahasa Sunda? Lalu apa saja kekuatan dan keunggulan pembelajaran bahasa Sunda? Selanjutnya, mana kegiatan sekolah yang telah membuka wawasan murid tentang bahasa Sunda? Lalu, mana kebijakan sekolah yang telah mendukung penggunaan bahasa Sunda? Langkah selanjutnya pada ambil pelajaran, yaitu tindakannya, survei penggunaan bahasa Sunda anak untuk orang tua. Nah, survei di sini saya lakukan melalui diskusi dengan orang tua, namun saya tidak mendokumentasikannya. Kemudian wali kelas memberikan pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada murid di kelasnya. Jadi sebelumnya saya bertanya kepada murid di kelas tentang program Poe Nyunda ini, lalu saya juga berdiskusi dengan orang tua juga. Aset yang dimiliki yaitu buku bahasa Sunda, kamus bahasa Sunda, orang tua murid, waktu, dan kebijakan sekolah. Selanjutnya rencananya yaitu curah pendapat bersama murid mengenai waktu pelaksanaannya. Jadi ketika telah menyampaikan program Poe Nyunda ini, saya melaksanakan curah pendapat, yaitu kapan waktu pelaksanaan Poe Nyunda ini. Lalu selanjutnya menyepakati hari yang akan digunakan untuk Poe Nyunda. Nah, hari yang disepakati adalah hari pada waktu jam pelajaran bahasa Sunda. Jadi satu hari itu full menggunakan bahasa Sunda, baik saya sendiri ataupun murid. Waktu pelaksanaannya yaitu 2 minggu, penanggung jawabnya yaitu saya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan melaksanakan aksi nyata yang didokumentasikan berupa video yang akan ditayangkan selanjutnya, yaitu penyampaian program Poe Nyunda kepada guru-guru dan kepala sekolah juga, gitu. Mari kita saksikan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya Ibu Guru dan Bapak Guru. Nah, kemarin kan kita sudah pemetaan modal aset ya, yang STNCPM 7 itu. Jadi modal manusia itu masuknya apa aja, modal sosial juga apa, modal politik juga apa, modal agama juga apa, dan modal fisik juga modal lingkungan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan suatu program. Nama programnya itu adalah Poe Nyunda. Ya. Nah, ini. Jadi sebelumnya itu nama programnya itu Sehari Bahasa Sunda. Cuman Sehari Bahasa Sunda itu biar lebih ke Sundanya, jadinya dirubah Poe Nyunda. Sebetulnya sebelumnya sudah ada ya di Kabupaten Bogor itu Rebo Nyunda. Cuman kan kayak apa ya, mendem mati gitu ya, maksudnya nggak dibiasakan lagi gitu. Nah, kalau program saya ini Poe Nyunda ini bukan ke pakaian, bukan, tapi lebih ke
kita membiasakan anak itu berbicara sehari itu tuh bahasa Sunda gitu kan. Nah, tujuannya itu ya latar belakangnya itu dari modal yang sudah kita analisis kemarin itu ya. Ternyata banyak anak itu yang kemampuan berbicara bahasa Sundanya lemah gitu ya. Jadinya saya berpikiran untuk ya udah kita ada yang program Poe Nyunda itu gitu. Nah, untuk Poe Nyunda sendiri kemarin disepakati dengan anak itu dilaksanakan itu di hari ketika ada pelajaran bahasa Sunda gitu. Karena di kelas 4 adanya hari Senin, berarti hari Senin. Nah, saya di sini ingin memaparkan juga, ingin mengajak juga guru-guru yang lain, kita akan mengadakan Poe Nyunda itu di hari apa gitu pertama. Nah, terus alasan pemilihan program juga ya, hampir punahnya bahasa Sunda gitu. Anak tuh lebih ke bahasa Indonesia karena kebiasaan bahasa Sundanya itu kasar, jadi lebih pilih bahasa Indonesia. Terus mengurangi ketakutan berbicara bahasa Sunda gitu. Jadi mau bicara bahasa Sunda ngerasa takut gitu karena kasarnya itu. Nah, makanya kita biasanya lalu mendukung profil pelajar Pancasila juga. Nah, ada tahapan namanya itu tahapan Bagja. Tapi di kali ini yang dibuat itu hanya B dan A gitu, nggak sampai GJA. Yang pertama itu buat pertanyaan. Jadi kita membuat pertanyaan untuk menentukan arah atau kekuatan yang kita miliki. Nah, yang pertama dalam pembuatan program ini, pertama bagaimana kita dapat meningkatkan wawasan murid yang luas berbahasa Sunda dan menindaklanjuti tujuan harapan atau mimpi gitu. Jadi pertama tadi sudah diskusi bersama kepala sekolah gitu kan. Nah, sekarang dengan rekan guru gitu kan ya. Nah, terus kita berdialog bagaimana pembendaharaan kata yang dimiliki oleh siswa gitu. Jadi aset apa saja yang sudah dimiliki oleh sekolah terkait akan melaksanakan program Poe Nyunda ini. Nah, kira-kira kita belum punya kamus bahasa Sunda ya Pak Rustam ya? Belum ya, itu berarti modal aset yang harus diadakan gitu kan, kamus bahasa Sunda. Tapi bisa juga dikumpulkan itu, misalkan dari buku bahasa Sunda itu kita bikin kamus kecil gitu. Itu yang nanti akan dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua, saya minta pendapat ibu bapak guru kan, karena di sini hanya BA aja, dari buat pertanyaan lalu ambil pelajaran. Nah, dari ambil pelajaran ini yaitu aktivitas apa saja yang menarik minat murid dalam berbahasa Sunda dalam suatu program. Tentunya bukan hanya rencana yang diinginkan, tapi terlaksananya si program itu gitu. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu yang tadi, aktivitas apa ya yang membuat siswa itu menarik minat murid gitu dalam berbahasa Sunda. Terus yang kedua, apa yang murid sukai ketika berbicara bahasa Sunda. Jadi maksudnya ketika misalkan bahasa ini misalkan benda-benda gitu apa. Nah, saya ingin meminta pertolongan guru selain mensosialisasikan program ini, saya juga ingin meminta saran dari guru-guru itu apa aja gitu terkait pertanyaan-pertanyaan ini, tolong dijawab. Ada link Padlet gitu ya, link Padlet yang kemarin saya kasih, boleh Bu Jijah dibantu dikirim di grup. Jadi link Padlet yang kemarin kita ini yang modal fisik, modal aset ya, pemetaan modal. Nah, di sini saya minta pendapat Bapak Ibu gitu kan untuk menjawab kegiatan-kegiatan apa ya gitu yang membuat siswa itu tertarik berbicara bahasa Sunda. Yang pertama tuh aktivitasnya apa aja gitu kan. Terus yang murid sukai apa ketika berbicara bahasa Sunda. Terus apa aja kekuatan dan keunggulannya dalam pembelajaran bahasa Sunda gitu kan. Terus mana kegiatan sekolah ini yang sudah dilaksanakan ya. Yang keempat, mana kegiatan sekolah yang telah membuka wawasan murid tentang
bahasa Sunda. Lalu kebijakan sekolah yang telah mendukung penggunaan bahasa Sunda apa? Mohon minta jawabannya. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisi ini ya. Nah kita baca satu-satu ya. Jadi aktivitas apa saja yang menarik minat murid dalam berbahasa Sunda? Menurut Bu Pia, bermain sambil belajar, bercerita sambil menggambar, itu yang bagus ya Bu Pia ya. Lalu Bu Santi, membuka pembelajaran dengan menggunakan bahasa Sunda, berdialog dengan peserta didik menggunakan bahasa Sunda, bercerita kegiatan sehari-hari dengan bahasa Sunda, lengkap sekali ya kegiatannya. Lalu Bu Dina bermain game bahasa atau game tradisional, sama ya, ini juga menginspirasi luar biasa. Lalu Bu Aziza menyanyikan lagu bahasa Sunda, menonton film atau video bahasa Sunda, membaca buku cerita bahasa Sunda gitu. Wah, sangat menginspirasi sekali. Jadi dalam kegiatan Kuainunda ini kita dapat memasukkan aktivitas-aktivitas ini gitu ya. Kemudian apa yang murid sukai ketika berbicara bahasa Sunda? Menurut Bu Dina, karena bahasa Sunda adalah bahasa sehari-hari mereka. Ya betul sekali. Nah disinilah tujuan saya kenapa memilih program Kuainunda, supaya bahasa Sunda itu tidak punah gitu. Karena kan sehari-hari juga menggunakan bahasa Sunda gitu. Jangan takut gitu menggunakan bahasa Sunda. Kemudian menurut Bu Pia lebih mudah diucapkan, betul, karena bahasa sehari-hari jadi lebih mudah ya kan diucapkan. Ya. Kemudian menurut Bu Aziza ini apa Bu Santi? Mendongeng, bercerita memakai bahasa Sunda ya. Nah ini kegiatan yang mereka sukai gitu ya, dalam berbahasa Sunda. Lalu apa saja kekuatan dan keunggulan belajar bahasa Sunda? Menurut Bu Santi, mengubah pemahaman peserta didik bahwa berbicara bahasa Sunda itu menyenangkan, betul, emang ke situ tujuannya. Dan bukan hal yang memalukan, mendengarkan cerita-cerita, memberikan semangat berbahasa Sunda itu tidak kampungan, betul sekali. Seperti bangganya orang Jakarta dengan Betawinya gitu kan ya. Lalu orang Jawa dengan bahasa Jawanya gitu. Nah kita juga harus bangga dengan orang Sunda dengan bahasa Sundanya begitu. Ini bisa dimasukkan juga di tujuan ya, tujuan dalam pembuatan program. Lalu bisa lebih mendalami bahasa Sunda, betul. Kadang kita kalau ke daerah Bandung, ini apa ya artinya beda gitu kan bahasa Sundanya, nah gitu. Betul sekali, wah luar biasa sekali teman-teman. Kemudian yaitu juga menurut Bu Dina melestarikan budaya gitu. Jadi memang kalau bukan kita siapa lagi gitu kan yang melestarikan budaya Sunda. Kemudian mana kegiatan sekolah yang telah membuka wawasan murid tentang bahasa Sunda? Menurut Bu Santi, mengikuti lomba tingkat kecamatan dan pembelajaran di sekolah, betul. Di kita sudah ada lomba tingkat kecamatan. Nah kita kadang kesulitan ya ketika mau mengirimkan siswa gitu kan, karena mereka belum terbiasa gitu dengan tulisan Sunda, bahasa Sunda gitu kan. Nah tapi kita kemarin ada yang juara ya diantara ya, alhamdulillah. Nah kemudian menurut Bu Pia, pembelajaran di kelas, ya betul, di kelas sudah sering melaksanakan pembelajaran bahasa Sunda ya. Berarti kemungkinan tidak akan terlalu sulit lah untuk mengadakan program Kuainunda ini. Lalu menurut Bu Dina, pembelajaran bahasa Sunda di kelas juga sama ya. Kita lihat lagi, sudah. Lalu mana kebijakan sekolah yang telah mendukung penggunaan bahasa Sunda? Menurut Bu Santi, pengadaan buku, kamus bahasa Sunda, buku-buku cerita bahasa Sunda, betul. Kadang ada tumpukan-tumpukan buku yang ternyata itu adalah cerita-cerita bahasa Sunda yang bisa ya. Karena kitanya yang saking banyaknya buku yang sudah kita miliki, jadi kita lupa gitu untuk melihat-lihat buku itu. Padahal sudah ada buku bahasa Sunda juga. Nah, apa buku cerita maksudnya? Kemudian menurut Bu Pia, dengan adanya buku pembelajaran bahasa Sunda di setiap kelas, betul. Nah di kelas 4 sendiri buku bahasa Sunda itu ada kamus alit gitu di belakangnya. Jadi di sini juga anak bisa tahu kalau bahasa Sunda dan bahasa Indonesianya itu apa gitu. Jadi kamus alit ada di buku bahasa Sunda.
Nah, kemudian menurut Bu Dina menyediakan buku pembelajaran di setiap kelas ya sama. Kemudian sudah tersedianya buku pelajaran bahasa Sunda setiap kelasnya dari kelas 1 sampai 6 ya. Sebetulnya fasilitas dari sekolah itu sudah disediakan gitu ya. Tinggal kita menjalankan disesuaikan juga dengan program Penyunda ini. Nah, Bapak Ibu kira-kira bagaimana untuk kedepannya? Apakah kita setuju akan melaksanakan program Penyunda? Setuju nggak? Kira-kira setujunya di hari apa ya? Mau di hari apa? Atau Bapak Ibu mungkin pelajaran bahasa Sunda di hari apa? Selasa, Rabu, Senin, Kamis. Kesepakatan apa kita disamakan atau nggak mau sesuai jadwal di setiap kelas. Yang penting dalam 1 minggu ada kue Nyunda atau di Rabu Nyunda. Tapi kadang kalau misalnya di hari Rabu doang satu banyak kan kadang nggak ke kitanya kurang pengawasannya atau misal banyakan jadi kadang ada yang menggunakan ada yang enggak kan nggak ke kantor kalau misal satu hari jadi lingkungan kelas jadi sama gurunya terus saling mengawasi ya udah kelas itu berarti yang bahasa Sunda gitu. Oke. Kelas yang ini nanti lain hari lagi Siap. Jadi dari voice-nya tadi Bu Santi menyampaikan bahwa kalau misalkan di satu harikan untuk semua kelas nanti yang mengkontrolnya siapa dan biasanya tidak bisa kekontrol, ada yang menggunakan ada yang tidak juga ya. Tapi kalau misalkan setiap kelas sesuai dengan pelajarannya yang mengontrol adalah wali kelasnya sendiri begitu ya, itu voice-nya dan choice-nya gimana? Setuju itu? Setuju untuk pilihannya kita setuju seperti itu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan dari voice yang sudah dikeluarkan, dari choice atau pilihan yang sudah dipilih, hari yang akan ditentukan, mudah-mudahan nanti ada ownership atau merasa kepemilikan bahwa program ini bisa berjalan di setiap kelasnya begitu ya. Ya, begitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, mudah-mudahan program yang saya ajukan ini dapat berjalan gitu kan, tujuannya yaitu untuk melestarikan bahasa Sunda gitu kan, anak jangan malu berbahasa Sunda gitu kan, seperti itu. Mudah-mudahan dapat berjalan sebagaimana mestinya gitu. Terima kasih Ibu waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah hasil video yang saya telah lakukan, yaitu aksi nyata saya di sekolah. Kemudian peristiwa yang saya alami, yaitu latar belakang situasi yang dihadapi adalah penyampaian program ini hanya disampaikan kepada perwakilan guru saja. Karena ada kegiatan pesantren kilat di sekolah, namun sebelumnya telah disampaikan pemetaan aset kepada semua warga sekolah, mulai orang tua, kepala sekolah, juga guru. Gitu. Kemudian yang dilakukan pada aksi nyata yaitu menyampaikan program yang akan dilaksanakan, meminta suara, pilihan, beserta kepemilikan, lalu sudah dipaparkan dalam video yang telah ditayangkan. Kemudian hasil dari aksi nyata adalah kesepakatan pelaksanaan program Poe Nyunda, yaitu pada hari di mana guru melaksanakan pelajaran bahasa Sunda agar tanggung jawab dan kepemilikan dapat terlaksana. Perasaan yang saya rasakan ketika melaksanakan aksi nyata adalah khawatir program yang disampaikan kurang menarik minat. Perasaan setelah melaksanakan aksi nyata senang karena ternyata orang tua, murid, dan guru-guru sepakat bahwa program Poe Nyunda penting untuk dilaksanakan. Kemudian pembelajaran yang didapat adalah merasa bangga dan bahagia. Ternyata modal manusia yang dimiliki oleh Sekolah SDN Cipayung 7 sangat berkualitas dan saya banyak belajar dari mereka. Jadi jangan pernah ragu dan menyepelekan kemampuan orang lain. Kita hanya perlu menggali dan menggerakkan mereka. Seperti kata Ki Hajar Dewantara bahwa setiap manusia itu terlahir dari kertas yang memiliki garis. Kita tinggal membantu menebalkan garis-garis yang baik itu. Kemudian penerapan ke depan, yaitu rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang, akan lebih banyak bergerak dan menggerakkan agar pemanfaatan modal yang ada di sekolah dapat lebih maksimal, menggali lagi potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki, berdiskusi santai untuk memonitor pelaksanaan program Poe Nyunda, juga membuka pembicaraan terkait apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini adalah dokumentasi pelaksanaan saya
untuk aksi nyata 3.3 ini. Kemudian ini adalah Padlet mengenai pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada guru-guru dan sudah dijelaskan juga di video. Terima kasih, demikian aksi nyata saya yang saya lakukan di Sekolah SDN Cipayung 7, aksi nyata 3.3. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.